Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat ke-9. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungin aku. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau tema utama dalam Paskah ini, bahkan dalam perayakan hari kematian Tuhan Yesus, yaitu cukup kasihnya bagi kita. Amin. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Kasih Tuhan, Dia tidak pernah berhenti memberikan kasihnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita jauh kepada Tuhan, ketika kita tidak menyembah Tuhan, ketika juga kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, kasih Tuhan itu selalu berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengecewakan hati Tuhan, ketika kita seseorang menyakiti hati Tuhan, bahkan ketika juga dia menghujat Tuhan, kasih Tuhan itu berlaku dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk menuntut dia pada keselamatan kekal. Untuk apa? Untuk menuntut dia supaya dia mengerti bahwa kebaikan Allah itu berlaku kepada siapapun. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus, dia mengalami hal yang sama. Rasul Paulus memiliki kelemahan. Rasul Paulus memiliki kekurangan. Rasul Paulus memiliki masalah di dalam kehidupannya. Makanya dia katakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Coba perhatikan di situ. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sampai dia meminta 3 kali ini kepada Tuhan supaya dia lepas. Tetapi Tuhan dia berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karuniaku bagimu. Saudaraku dikasihi Tuhan, berarti di sini kita akan melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu bagi kita, Dia berikan secara cuma-cuma bagi kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun seorang ayah di dunia ini, tidak ada seorang pun seorang manusia di dunia ini untuk memberikan hidupnya untuk disalibkan demi orang lain. Tidak ada, saudaraku. Atau ada? Ada gak? Gak pernah ada ya? Ada gak? Enggak ada kan? Enggak pernah ada satu orang pun di dunia ini untuk menggantikan orang lain. Kalau dia contohnya berbuat dosa, tahu-tahu ditangkap, masuk di penjara, enggak ada pun seorang pun, walaupun dia berkata kalau dia seorang suami, saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya, dia bakalan tidak dia mau untuk menggantikan suaminya untuk masuk penjara. Enggak ada, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yesus mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Dia rela mati. Amin. Aminnya agak kurang kan? Mungkin lagi sedih ya. Hah? Atau lagi ketakutan. Atau lagi apa, saudara dikasih Tuhan? Cukup kasih karuniaku bagimu. Udah, saudara dikasih Tuhan, kasih karunia Allah dalam kehidupan kita sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Makanya saya tulis dalam pendahuluan saya, saudara dikasih oleh Tuhan, kasih yang kita terima adalah kasih yang menyempurnakan. Sehingga kita sebagai orang percaya patut bersyukur
atas apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Katakan bersama dengan saya harus bersyukur. Agak kurang kencang saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi, saya harus bersyukur. Saya mau katakan kalau kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya itu adalah orang yang akan bisa mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Orang yang senang bersyukur, saya mau katakan saudara dikasih Tuhan, dia adalah orang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Orang yang senang bersyukur adalah orang yang akan bisa mendapatkan mujizat demi mujizat di dalam kehidupannya. Dalam hal apa? Dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka yang saya katakan tadi, bersyukur atas apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Harus kita bersyukur. Kebaikannya bagi kita, kasihnya bagi kita, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kasihnya bagi kita itu sangat luar biasa. Dan tidak ada seorang pun bisa mengerjakannya. Hanya Yesus mengerjakan itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Amin. Buktinya hari ini, kita ada di rumah Tuhan. Karena kasih Tuhan, Dia memperdamaikan kita dengan Bapa. Maka yang kita patut bersyukur kepadanya. Kasihnya bagi kita, Dia melepaskan kita dari segala kutu dosa. Dia kasihnya bagi kita, Dia melepaskan kita dari segala kutu kemiskinan. Benar gak? Kasihnya bagi kita, Dia melepaskan kita dari segala kutu kemiskinan. Kasihnya bagi kita, Dia melepaskan kita dari segala kutu penyakit apapun. Enggak ada yang amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saya akan jelaskan beberapa hal buat kita pada saat ini. Klik. Cukup kasihnya bagi kita membuktikan bahwa seseorang harus bergantung pada kasih karunia Tuhan. Katakan bersama dengan saya harus bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kita harus bergantung pada kasih karunia Tuhan. Artinya kita bergantung, berarti kita terus berserah kepadanya. Kita memberikan segala sesuatu kepadanya. Kita persembahkan segala apapun kepadanya. Kenapa? Karena kita dalam keadaan lemah. Ya, kita harus memberikan. Berarti bergantung itu mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan. Bergantung itu saudaraku dikasih Tuhan, berarti dia tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau bukan dari Tuhan. Nah, begitu juga sebagai orang yang percaya, kita harus menggantungkan segala sesuatu kepada Tuhan. Amin. Anak-anak, saya akan berikan contoh. Anak-anak kecil, dia balita, ketika dia bergantung sepenuhnya sama orang tuanya, apakah dia takut enggak? Dia takut kekurangan enggak? Dia takut sakit enggak? Dia takut lapar enggak? Dia takut kedinginan enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Ya. Ketika ada ancaman dia takut gak? Enggak. Dia berkata, saya tidak takut. Kenapa? Ada papa dan mama saya di samping saya. Dia tidak pernah merasakan takut kekurangan. Kenapa? Karena dia berkata, pasti kedua orang tua saya akan bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan saya. Nah, begitu juga dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saya sangat percaya hidup kita akan tampil sebagai pemenang. Hidup kita akan mampu mengalahkan setan. Hidup kita akan bisa mengalahkan segala ego kita. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan, kita bergantung kepadanya. Amin.
Akan bisa kita kalahkan semuanya. Seluruh kedagingan kita, seluruh keegoisan kita, seluruh kesombongan kita akan bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Bisa kita kerjakan nggak saat ini? Tetapi saya sangat percaya, kalau kita bergantung pada kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah akan menjadikan kita sebagai yatim piatu. Tetapi kalau kita bergantung, Dia selalu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, cukup kasihnya bagi kita membuktikan bahwa seseorang harus mengalami perubahan melalui kelemahan. Katakan bersama dengan saya, mengalami perubahan. Saya percaya saudara ketika SD, SMP pernah belajar namanya biologi. Atau tidak? Tidak pernah ya? Waktu SMP kita belajar namanya metamorfosis. Dari mana itu? Dari mana? Dari ulat. Apa lagi? Jadi apa? Kepompong. Sesudah itu jadi apa lagi? Kepupu. Coba. Ketika dia jadi ulat, ada orang yang tertarik nggak, saudaraku dikasihi Tuhan? Enggak. Ketika dia jadi kepompong, ada orang yang tertarik. Ih, geli gitu ya. Ih, apalagi kalau ada di sini. Contohnya ini kan banyak tanaman ini. Daun palem nih. Kalau ada di daun palem ini, kita udah mungkin sudah ada ya histeris. Tetapi coba ketika dia jadi kupu-kupu, banyak orang yang tertarik, banyak orang yang mau. Kalau perlu foto, bagus sekali ya, kupu-kupunya keren. Manusia harus seperti begitu. Orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus harus mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Kalau dulu dia seorang pembohong, tidak berbohong lagi. Kalau dulu dia seorang penjudi, dia tidak menjadi penjudi lagi. Kalau dulu dia seorang pembunuh, dia tidak menjadi pembunuh lagi. Kalau dulu dia seorang memakai narkoba, dia tidak menjadi memakai narkoba. Kalau dulu dia seorang pencuri, dia tidak akan mencuri lagi. Kalau dulu dia tukang tipu, dia tidak menipu lagi. Kalau dulu saudaraku membanggakan apa dia lakukan, dia tidak membanggakan diri lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengalami namanya perubahan. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau dulu seorang yang kasar, suami, kalau dia seorang suami yang kasar sama istrinya, ketika dia sudah mengalami perubahan, dia tidak akan ibu-ibu gak berani lagi. Mana gue berani jawab apa pendeta, nanti ntar lagi balik ke rumah dia tempelin gue lagi ntar. Ya, dia harus mengalami perubahan. Dia tidak kasar lagi. Kalau dia seorang istri tidak menghormati suaminya, ketika dia sudah mengalami perubahan, saudaraku dikasihi Tuhan, lewat kasih karunia Allah, dia terus memberikan, bahkan menghormati suaminya. Kalau dia seorang anak tidak menghormati orang tuanya, ketika dia sudah mengalami perubahan, apa yang akan terjadi? Dia menghormati kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami namanya perubahan. Kalau dia seorang karyawan-karyawati, dulu tidak taat, ketika dia sudah mengalami perubahan, dia juga harus benar-benar berubah. Kadang-kadang kita dia mengalami, tidak datang ke gereja, kita mengerti firman Tuhan. Udah ngerti, saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan malaikat aja sampai terheran-heran kalau lihat orang Kristen. Udah lihat, lakukan firman Tuhan, tapi dia tidak pernah mengalami namanya perubahan dalam kelemahan. Kelemahan loh kita kalau kita menghina orang. Kelemahan loh kalau kita merendahkan orang. Kelemahan loh kalau kita mencaci maki orang. Kelemahan loh kalau kita tidak menganggap orang lain. Tetapi ketika kita sudah mengalami perubahan, apa yang akan terjadi? Kita akan berubah total. Kita menjadi orang yang luar biasa. Beda ya dia ya. Ketika dia sudah mengalami perubahan, tidak seperti yang dulu lagi. Benar gak saudara gue dikasihi Tuhan? Benar gak?
Suatu saat ada diskusi yang sengit antara suami istri. Ya, istrinya itu baru belajar dari mall. Dia belanja ada perlengkapan-perlengkapan yang luar biasa. Yaitu namanya lipstick. Ketika dia pakai lipstick, istrinya bertanya kepada suaminya, "Pak, kira-kira ketika saya pakai lipstick ini, umur berapa mama?" "Umur 18 tahun. Oh, dia keluari lagi, saudaraku dikasih bulu mata. Bulu mata 5 meter panjangnya. Ditanya sama istrinya, "Pak, itu bulu mata, umur saya berapa?" 20. Ya, dia pakai pakaian yang bermerek, ya, yang brandy, saudaraku. Dia jalan di depan suaminya, mungkin dia jalan seperti begini. "Pak, umur berapa saya?" 22 tahun. Dia tanya, "Gimana Pak? Semuanya, saya sudah pakai lipstick, saya sudah pakai ini yang di sini, semuanya, saya sudah pakai alis mata yang katanya yang ditato kan? Ada ya? Ada alis mata yang ditato ya? Oh, disulam ya? Oh, disulam. Sudah pakai semua, udah pakai sepatu high heels. Pak, mama umur berapa?" Dia berkata, "Jumlahkan aja semuanya. 18 dapat 20 berapa? 38 tambah 22 60. Itu kadang-kadang dia pikir sudah mengalami perubahan di dalam hidupnya. Tetapi saya sangat percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang mengalami perubahan, dia tidak akan pernah menilai dirinya sendiri. Biarlah orang lain yang akan menilai. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga, cukup kasihnya bagi kita membuktikan bahwa seseorang harus hidup dalam kerendahan hati. Katakan bersama dengan saya harus hidup dalam kerendahan hati. Masih kurang mantap, sekali lagi. Saya harus hidup dalam kerendahan hati. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri, dia merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Saya akan baca ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Malaikat telah menyosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sendiri merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Kita sanggup nggak merendahkan diri kita? Makanya saya katakan tadi yang ketiga adalah seseorang adalah harus hidup dalam kerendahan hati. Rendah hati. Mungkin kita berkata, "Oh, kalau rendah hati nanti saya direndahkan, saya nggak dianggap." Bukan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Artinya rendah hati di sini tidak pernah membanggakan apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah membanggakan apa yang dia miliki. Dia tidak pernah membanggakan apa yang dia capai. Karena dia tahu semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Karena dia tahu semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Kalau dia bisa capai semuanya itu bukan hasil keringatnya. Itu firman Tuhan yang ngomong. Kalau firman Tuhan, kalau kau bisa mendapatkan semuanya itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Kalau kita diberkati Tuhan hari ini, itu pemberian Allah. Kalau kita boleh melayani Tuhan hari ini, itu pemberian Allah bagi kita. Jangan kita sombong. Kita harus berkata, "Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikanmu di dalam diri saya. Biar didik saya seperti Tuhan Yesus." Maka dia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Kenapa? Dia memberikan keteladanan bagi saya, buat saudara. Dia memberikan contoh bagi saya, buat saudara, supaya kita meneladani dia. Amin. Supaya kita meneladani dia. Banyak orang percaya, banyak orang yang datang kepada Tuhan, aktif ke gereja, aktif melayani Tuhan, tetapi kerendahan hatian itu masih kurang. Kenapa? Dia menganggap dirinya apa yang dia lakukan itu karena hasil dari jerih lelahnya.
Makanya kita belajar hari ini. Kita harus bersyukur hari ini. Kalau kita ada di rumah Tuhan, kita merayakan Jumat Agung ini, kan kita harus berkata, cukup kasih karuniamu bagi saya. Biarlah saya hidup dalam kerahasiaan. Kalau dia seorang suami, kalau engkau rendah hati, pasti tetap posisimu sebagai suami. Benar gak bapak-bapak? Benar gak? Gak berani jawab kan? Gimana gue jawab apa pendeta? Entar lagi gue disiku di sebelah kiri saya. Nanti gimana di rumah? Di gereja bilang rendah hati, di rumah lu sembunyi dulu. Ya? Benar gak? Kita harus memiliki kerendahan hatian. Siapapun kita, siapapun dia, pejabat negara, siapapun dia harus memiliki kerendahan hatian. Kenapa? Karena itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Yang keempat yang perlu saya sampaikan kepada kita, cukup kasihnya bagi kita membuktikan bahwa seseorang harus memiliki pengharapan di tengah kesulitan. Katakan bersama dengan saya, harus saya memiliki pengharapan. Agak sulit sih saya tahu. Kenapa? Saya ngomong masalah kesulitan. Sekali lagi, saya harus memiliki pengharapan di tengah kesulitan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan saudaraku mendidik anak-anak, kesulitanmu apapun, kita harus memiliki pengharapan. Kita serahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan itu semuanya. Saya serahkan kepadamu Tuhan, segala kelemahan saya ini, segala kesulitan saya ini, saya serahkan kepada Tuhan. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang akan mengerjakan segala-galanya. Amin. Tuhan yang mengerjakan. Jangan kita waduh, nanti kalau saya serahkan sama Tuhan, nanti terus beban saya. Makanya banyak orang Kristen tidak pernah mengalami pertumbuhan itu. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus sudah tangguh di atas kayu salib kok. Ngapain saya susah lagi? Tuhan Yesus sudah mati kok. Ngapain saya mikirkan lagi? Ngapain saya mikirkan masa depan saya? Ngapain saya memikirkan apapun yang saya kerjakan? Saya percaya lewat kematian Tuhan Yesus pasti akan memelihara saya. Pasti akan mencukupi, akan melepaskan saya dari segala kesulitan itu. Amin. Dia akan melepaskan kita dari segala kesulitan. Banyak gak kesulitan yang saudara hadapi? Mengalami kesulitan gak hari-hari ini? Apalagi harga cabai kan? Ya kan? Mengalami kesulitan gak ibu-ibu? Menjerit ibu-ibu. Harganya naik, harganya ini apa-apa. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan kirim berkat buat saudara. Ya. Kalau enggak serahkan sama pendeta, nanti pendeta akan kirim doa 1 truk. Ya. Jadi kita harus berpengharapan di tengah-tengah kesulitan. Saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan saya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menyelesaikan. Karena saya memiliki pengharapan, karena cukup kasih karunia-Nya kepada saya. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Yesus ketika dia menghadapi itu, dia tenang saja. Dia diludahi, dia dicaci maki, dia memikul salibnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dia menghadapi kesulitan itu dengan apa? Dia berpengharapan kepada Tuhan. Saya percaya kita juga sebagai jemaat Tuhan, kita harus memiliki hal yang sama. Saya akan segera tutup khotbah saya undang pemain musik maju ke depan. Melalui momentum ini, ingatlah bahwa cukup kasih-Nya bagi kita. Kasih-Nya yang mengubahkan kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Katakan bersama dengan saya, dari orang berdosa menjadi orang benar. Kita dulu tidak dianggap, kita dulu tidak ada yang peduli, kita dulu sudah berdosa, kita sudah jauh dari Tuhan. Tetapi lewat
cukup kasih karunia bagi kita, saudaraku dikasih Tuhan. Hidup kita sudah diobatkan sehingga kita ada di rumah Tuhan hari ini, sehingga kita ada bersama-sama menyembah Tuhan hari ini, merayakan Jumat Agung hari ini, yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kenapa? Karena kita sudah diubahkan oleh siapa? Oleh kuasa darah Yesus Kristus. Oleh apa? Untuk pengorbanan Yesus. Oleh apa, saudaraku dikasihi Tuhan? Oleh pengorbanannya untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.